wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Pegang kita. Alfian Maskur. Ahmad Sofyan. Fani Sugiyati. Ulil Ma'rifah. Pandu Bimoseno. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Buka LKS-nya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang jujur dan adil, dan hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah. Sebelum kita ke pelajaran hari ini, Ibu akan sedikit bertanya pada kalian tentang materi yang kemarin. Ahmad Sofyan, coba tolong jelaskan pengertian dari jujur. Jujur merupakan salah satu sifat manusia yang mulia. Orang yang memiliki sifat jujur biasanya mendapat kepercayaan dari orang lain. Jelaskan apa pengertian dari adil, Reva? Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan pihak manapun. Hani? Apa manfaat dari mempelajari dari bersikap adil? Membentuk kehidupan pribadi yang tenang dan tentram, bila pribadi muslim dan beriman dan takwa dan serta saleh. Baik. Jadi bersifat jujur yaitu adalah lawan kata dari dusta. Dan jujur merupakan salah satu sifat manusia yang paling mulia. Orang yang memiliki sifat jujur ini biasanya mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan adil itu adalah memperlakukan hak dan kewajibannya secara seimbang, tidak memihak dan tidak merugikan orang lain. Adapun manfaat dari bersikap adil yaitu membentuk kehidupan pribadi yang tenang dan tentram dan terbina, pribadi yang beriman dan juga bertakwa. Kita lanjutkan yaitu tentang sholat sunnah. Coba dibuka LKS-nya halaman 36. Sudah. Selain sholat fardu atau sholat wajib, kita sebagai umat muslim juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Nah, jadi walaupun kalian tidak melaksanakan tidak mendapat dosa, beda dengan sholat fardu. Apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Selain karena keutamaannya yang tidak terdapat dalam ibadah lain, sholat sunnah juga dianjurkan untuk menutupi berbagai kekurangan dalam sholat wajib seseorang. Sholat sunnah disebut juga sholat nawafil, sholat mandub, dan sholat mutasab. Sholat sunnah dikelompokkan menjadi dua, yaitu sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah, yaitu dilakukan secara bersama-sama, salah satu menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Adapun yang termasuk sholat sunnah berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya ada sholat apa aja?
tidak ada imam dan juga tidak ada makmum. Sholat sunnah munfarid sendiri ada sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah dan sesudah sholat fardu. Berdasarkan keutamaan hukum pelaksanaan, sholat sunnah rawatib ini dibagi menjadi dua, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat sunnah rawatib khairul muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad ini adalah sholat rawatib yang pelaksanaannya sangat diutamakan, sedangkan sholat sunnah rawatib khairul muakkad ini tidak terlalu diutamakan. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunnah rawatib muakkad seluruhnya berjumlah ada 10 rakaat. Adapun waktu pelaksanaannya adalah, catat ya. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Sudah? Apa ibu kesempatan? Ibu itu aja ya. Sholat sunnah rawatib muakkad. Jadi ada 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, sebelum 2 rakaat sesudah sholat zuhur dan 2 rakaat sesudah sholat maghrib serta 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat rawatib ini yaitu sesudah sholat asar dan juga sholat subuh. Itu sama dilarang untuk melaksanakan sholat rawatib ini. Sholat untuk misalkan kalian punya sholat yang bolong, kalian mau menggantinya atau mengkodoknya setelah sholat subuh dan sholat maghrib ini sama tidak diperbolehkan.
berasal dari kata ad-duha yang artinya matahari sepenggalan naik. Jadi biasanya dilaksanakan sekitar pukul 7 pagi sampai menjelang waktu sholat zuhur. Yang ketiga, sholat hajat. Sholat hajat ini dikerjakan saat kita mempunyai hajat atau ingin memohon kepada Allah supaya keinginan kita menjadi harapan dan kebutuhan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ada sholat istikharah. Sholat istikharah ini dilakukan apabila seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan atau dituntut untuk memutuskan sesuatu. Jadi sholat istikharah ini dimaksudkan untuk meminta petunjuk kepada Allah serta memantapkan hati atas sesuatu yang ingin dijalani seseorang. Nah, sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat dan waktunya malam hari. Yang kelima ada sholat tasbih. Sholat tasbih ini sangat dianjurkan untuk mendapatkan pahala yang besar. Dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas bahwa sholat sunnah tasbih akan menghapus dosa yang sangat besar maupun yang kecil, yang diketahui maupun yang tidak, yang lama maupun yang baru, dan yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Sholat tasbih ini rakaatnya ada 4. Terdapat perbedaan cara mengerjakannya. Jadi sholat ini dapat dilakukan pada waktu siang dan juga malam hari. Jadi tidak terbatas waktu. Melakukan waktu siang bisa dan malam juga bisa. Yang selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat sunnah yang bertujuan untuk menghormati masjid. Sholat ini dikerjakan oleh orang yang baru masuk masjid dan sebelum duduk. Jadi setelah kalian masuk masjid dan sebelum duduk, kalian dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid ini. Akan tetapi, apabila sholat berjamaah akan dimulai, maka tidak disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid ini. Dan contohnya, misalkan kalian berangkat ke masjid nih, waktunya sudah mau dilaksanakannya sholat berjamaah dan itu tidak dianjurkan untuk melaksanakannya karena nanti tertinggal sholat fardunya atau sholat berjamaahnya. Yang selanjutnya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang tidak ditentukan waktunya dan tidak ada sebab, bilangan rakaatnya pun tidak terbatas. Sebanyak-banyaknya tidak apa-apa. Yang selanjutnya itu sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud dikerjakan pada waktu malam hari setelah isya sampai menjelang subuh. Namun sholat ini diharuskan untuk tidur terlebih dahulu. Jadi untuk melaksanakan kalian diwajibkan tidur walaupun itu hanya sejenak atau sebentar. Sholat ini dikerjakan di sepertiga malam terakhir, sebab waktu itu merupakan waktu yang istijab atau dikabulkan doa-doanya. Oleh sebab itu, sholat tahajud sebaiknya diiringi dengan memperbanyak zikir dan juga doa. Sholat tahajud ini dilaksanakan paling sedikit 2 rakaat. Ada yang pernah melaksanakannya? Ayo, kita lanjut. Cara mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Tata cara melakukan sholat sunnah rawatib ini sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Dalam praktiknya, seseorang diharuskan memperhatikan ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah rawatib ini di luar waktu
tentukan. Misalnya sholat sunnah setelah sholat asar dan atau sholat subuh. Adapun mengenai tata cara pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan munfarid atau sendiri. Yang kedua, boleh dilaksanakan sambil duduk. Yang ketiga, lebih utama lama berdiri daripada sujud. Maksudnya dalam pelaksanaan sholat sunnah ini lebih lama berdiri itu lebih utama daripada banyak sujud. Yang keempat, lebih utama dilakukan di rumah. Keutamaan tempat pelaksanaan sholat sunnah berada dengan tempat pelaksanaan sholat wajib. Dan sholat wajib sangat dianjurkan untuk dilakukan di masjid kecuali bagi perempuan. Jadi sholat sunnah rawatib ini paling bagus dilaksanakan di rumah. Seumpamanya sholat qobliyah. Jadi sebelum kalian berangkat ke masjid, lebih baiknya kalian melaksanakan sholat qobliyah ini di rumah. Jadi sholat qobliyah itu tadi sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu. Selanjutnya, hikmah melaksanakan sholat sunnah. Di sini ada beberapa hikmah melaksanakan sholat sunnah, yaitu yang pertama, disediakan jalan keluar dari segala persoalan hidupnya, serta senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kesempurnaan sholat fardu. Jadi dengan melakukan sholat sunnah ini bisa menyempurnakan sholat fardu kalian. Jadi banyak manfaatnya untuk melaksanakan sholat sunnah ini ya. Selagi masih bisa melaksanakan, jadi tolong dilaksanakan. Yang ketiga itu menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari, akan mengaruniai kebaikan dan keberkahan dalam rumah kita. Jadi apabila kita melaksanakan sholat sunnah ini, maka Allah akan memberikan karunia kepada kita yang melaksanakannya secara apa? Kok diem? Paham nggak? Lanjut aja. Mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Sholat yang dianjurkan dilaksanakan berjamaah diutamakan dilakukan di masjid atau di mushola. Adapun sholat sunnah yang pelaksanaan secara munfarid sebaiknya dilaksanakan di rumah. Jadi untuk membedakannya, untuk melaksanakan sholat berjamaah itu sangat dianjurkan untuk melaksanakannya di wajib, sedangkan munfarid lebih dianjurkan melaksanakannya di rumah. Dan yang terakhir yaitu hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Bekal terbaik dalam menempuh perjalanan ke akhirat adalah dengan ketakwaan. Selanjutnya, di sini ibu mau membentuk 2 kelompok dan 1 kelompok berisikan 3 orang. Pandu bergabung dengan temannya itu Alfia dan Pian, Sofian, dan mereka bergabung dengan kelompok sini. Jadi di sini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Tugas untuk kelompok 1 yaitu menghafalkan niat sholat Idul Fitri dan untuk kelompok 2 menghafalkan niat sholat Idul Adha. Dan nanti anak-anak sudah siap? Sudah. Kelompok 1? Yuk coba. Bismillah.
Jelaskan pengertian dari sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara bersama-sama. Salah satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Baik. Ega, Satu bagaimana cara mempraktikkan sholat sunnah rawatib? Ega? Satu dilaksanakan munfarid, dua boleh dilaksanakan sambil duduk, tiga lebih utama lama berdiri daripada banyak sujud, empat lebih utama dilaksanakan di rumah. Baik. Selanjutnya, tugas untuk minggu depan. Buka LKS halaman 35, kerjakan soal pilihan ganda dan juga esai. Dikumpulkan ke ketua kelas. Dan satu lagi, rangkum materi bab selanjutnya tentang sujud syukur, sawi dan juga tilawah. Dirangkum ya di buku catatan. Terus tadi tugas yang pilihan ganda dan esai dikerjakan di LKS saja, dan jawaban esainya bisa ditaruh di kertas lembar, ditempel di LKS ya. Jadi untuk kalian, ibu berpesan jangan malas-malas belajar, tingkatkan lagi prestasi kalian agar bisa menjadikan anak yang bisa dibanggakan orang tua dan juga guru. Jadi jangan malas-malas untuk belajar, terutama untuk membaca dan menghafal. Jangan lupa untuk kelompok 2 tadi minggu depan diulang lagi dan dihafalkan ya niat sholat sunnah Idul Adha-nya. Baik, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.